Bayangkan jika Anda bisa menurunkan kadar gula darah tanpa obat, tanpa suntikan insulin, dan tanpa diet rumit, hanya dengan meminum beberapa minuman alami sederhana yang mungkin sudah ada di dapur Anda saat ini. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan? Tapi tunggu dulu, karena dalam video ini kami akan mengungkap 5 minuman sederhana terbaik yang harus diminum oleh penderita diabetes setiap hari untuk membantu menurunkan kadar gula darah dengan cara yang aman, alami, dan efektif. Minuman ini bukan jus eksotis yang mahal atau suplemen asing dari luar negeri. Justru sebaliknya, ini adalah minuman yang mudah ditemukan di pasar lokal, enak diminum, dan yang paling penting, sudah terbukti secara ilmiah memberikan manfaat nyata bagi penderita diabetes di seluruh dunia. Dan bagian terbaiknya, Anda bisa langsung mulai menerapkannya hari ini juga. Tapi jangan terburu-buru, karena minuman kelima sering diremehkan padahal bisa menjadi yang paling berpengaruh untuk mengontrol gula darah Anda. Mari kita mulai dari minuman pertama yang sangat sederhana, namun penuh kekuatan. Air lemon hangat. Ya, hanya air hangat dengan perasan setengah buah lemon segar. Tapi jangan remehkan kesederhanaannya. Air lemon adalah senjata alami yang bisa membantu menstabilkan kadar gula darah Anda sejak pagi hari. Setiap pagi sebelum Anda minum kopi atau makan roti, cobalah untuk memulai hari dengan segelas air hangat dicampur perasan lemon. Ini mungkin terdengar sepele, tapi langkah kecil ini bisa memberikan dampak besar bagi kesehatan metabolisme Anda, terutama jika Anda menderita diabetes tipe 2. Mengapa? Karena lemon mengandung serat larut dan senyawa polifenol yang sangat bermanfaat. Serat larut akan membentuk gel di dalam saluran pencernaan Anda dan memperlambat penyerapan gula dari makanan ke dalam aliran darah. Hasilnya, alih-alih lonjakan glukosa yang tajam setelah makan, tubuh Anda mengalami kenaikan gula yang lebih bertahap dan stabil. Ini tentu membantu meringankan kerja pankreas dan menjaga kadar gula tetap terkendali. Sementara itu, polifenol dalam lemon memiliki efek antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, dan yang lebih penting lagi, bisa meningkatkan sensitivitas sel terhadap insulin. Dengan kata lain, tubuh Anda jadi lebih responsif terhadap insulin, sehingga glukosa lebih mudah diserap ke dalam sel untuk digunakan sebagai energi, bukan dibiarkan beredar di dalam darah terlalu lama. Manfaat air lemon tidak hanya sebatas itu. Minuman ini juga membantu menjaga hidrasi tubuh yang sangat penting bagi penderita diabetes. Dehidrasi bisa menyebabkan konsentrasi gula darah meningkat, jadi menjaga cairan tubuh sangat krusial. Selain itu, lemon juga mendukung detoksifikasi hati secara alami. Dan hati, seperti yang kita tahu, memainkan peran utama dalam metabolisme glukosa. Asam sitrat dalam lemon merangsang produksi empedu dan membantu fungsi hati dalam membuang racun. Ketika hati bekerja optimal, regulasi gula darah juga menjadi lebih efisien. Ada pula bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa konsumsi makanan kaya asam sitrat seperti lemon sebelum makan bisa mengurangi lonjakan gula darah setelah makan tinggi karbohidrat. Jadi, bayangkan dampaknya jika Anda membiasakan diri minum air lemon sebelum sarapan, makan siang, atau makan malam. Anda menciptakan semacam pelindung alami yang membantu tubuh memproses karbohidrat dengan lebih tenang, tanpa lonjakan glukosa yang berbahaya. Praktik ini hanya membutuhkan waktu 10 detik dari rutinitas Anda. Tidak perlu bahan mahal, tidak butuh keahlian khusus. Cukup air hangat dan setengah buah lemon. Peras lemon, aduk, dan minum. Sederhana, murah, dan penuh manfaat. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda sudah mulai minum air lemon setiap pagi? Jika belum, mungkin inilah saatnya Anda mengambil langkah kecil yang bisa berdampak besar terhadap kontrol gula darah, energi harian, dan kesehatan secara keseluruhan. Coba jalani selama 1 minggu dan rasakan sendiri perbedaannya. Lalu, mari kita beralih ke minuman kedua yang juga sangat ampuh, yaitu teh kayu manis. Kayu manis atau kayu manis Ceylon dikenal bukan hanya karena aromanya yang khas dan hangat, tapi juga karena kandungan aktifnya yang disebut cinnamaldehyde.
Sinamaldehyd ini adalah senyawa utama dalam kayu manis yang memiliki kemampuan meniru kerja insulin. Seperti yang kita tahu, insulin bertugas memindahkan glukosa dari darah ke dalam sel tubuh. Masalahnya, pada penderita diabetes atau resistensi insulin, proses ini terganggu. Dan disinilah sinamaldehyd bekerja, membantu sel menyerap glukosa lebih efektif sehingga kadar gula dalam darah bisa turun secara alami. Penelitian demi penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi rutin kayu manis dapat menurunkan kadar gula darah puasa hingga 29%. Bayangkan itu. Tanpa obat, hanya dengan menambahkan kayu manis ke dalam rutinitas harian Anda. Teh kayu manis adalah salah satu cara termudah untuk melakukannya. Cara membuatnya pun sangat mudah. Anda bisa menggunakan 1 batang kayu manis atau 1 sendok teh bubuk kayu manis. Seduh dengan air panas dan biarkan selama 10 menit. Jika pakai bubuk, aduk sampai larut. Untuk hasil terbaik, minumlah teh ini di pagi hari sebelum makan atau sekitar 15 menit sebelum makan besar agar tubuh Anda lebih siap menerima glukosa dari makanan. Ingin hasil yang lebih optimal? Tambahkan beberapa tetes air lemon ke dalam teh kayu manis Anda. Kombinasi antara kedua bahan ini memberikan efek sinergis. Lemon meningkatkan sensitivitas insulin, sementara kayu manis membantu mengontrol lonjakan gula darah. Dan rasanya hangat, sedikit pedas, dengan sentuhan asam yang segar. Cocok untuk diminum di pagi hari maupun sore hari. Teh kayu manis bukan sekadar minuman sehat. Ia adalah ritual sederhana namun efektif yang dapat membantu tubuh Anda kembali mengatur glukosa dengan cara alami. Dan yang paling penting, ini bukan solusi instan. Ini adalah kebiasaan harian yang bisa Anda pertahankan dalam jangka panjang. Selanjutnya, kita akan membahas minuman ketiga yang seringkali diabaikan, namun sebenarnya bisa memberikan efek luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang benar. Minuman ketiga dalam daftar ini mungkin terdengar membosankan, tapi justru itulah yang membuatnya luar biasa. Air putih. Ya, hanya air mineral biasa. Tidak ada rasa, tidak ada gula, tidak ada kalori. Tapi justru karena itulah air putih menjadi salah satu alat paling ampuh dalam mengontrol kadar gula darah secara alami. Bayangkan tubuh Anda seperti mesin cuci. Jika tidak ada cukup air, maka sisa-sisa metabolisme, termasuk kelebihan gula darah, akan menumpuk dan merusak fungsi organ-organ penting seperti ginjal, hati, dan pankreas. Tapi ketika Anda minum cukup air, aliran darah menjadi lebih lancar, sel-sel menjadi lebih terhidrasi, dan tubuh mampu menyingkirkan kelebihan glukosa melalui urin secara lebih efisien. Faktanya, beberapa penelitian menemukan bahwa orang yang terhidrasi dengan baik memiliki kadar gula darah puasa yang lebih stabil, lebih rendah risiko terkena resistensi insulin, dan metabolisme glukosa yang lebih optimal. Bahkan dehidrasi ringan saja bisa menyebabkan lonjakan gula darah, karena tubuh akan melepaskan hormon stres seperti kortisol, yang justru mendorong peningkatan glukosa dalam darah. Jadi berapa banyak air yang sebaiknya diminum? Jawabannya tergantung berat badan, aktivitas harian, dan iklim tempat tinggal Anda. Tapi sebagai panduan umum, penderita diabetes sebaiknya minum minimal 8 gelas air per hari. Lebih jika Anda berolahraga atau tinggal di daerah panas. Dan jangan tunggu sampai merasa haus. Haus adalah tanda bahwa tubuh Anda sudah mulai mengalami dehidrasi. Tips tambahan: simpan botol air di dekat tempat tidur Anda, di meja kerja, atau di dalam tas saat bepergian. Setiap kali Anda melihat botol itu, minumlah beberapa teguk. Lama-kelamaan, ini akan menjadi kebiasaan otomatis. Jika Anda bosan dengan rasa air putih biasa, tambahkan sedikit irisan lemon, daun mint, atau mentimun agar lebih segar. Yang penting, jangan tambahkan gula atau pemanis buatan. Air putih bukan hanya penting untuk menghidrasi tubuh, tetapi juga berperan besar dalam proses detoksifikasi dan transportasi nutrisi. Ketika tubuh terhidrasi dengan baik,
insulin dapat bekerja lebih efektif. Jadi, sebelum mencoba berbagai minuman herbal atau suplemen, pastikan dulu Anda sudah memenuhi kebutuhan dasar tubuh ini. Cukup air setiap hari. Sekarang mari kita masuk ke minuman keempat yang sangat populer di kalangan pecinta kesehatan. Bahkan banyak orang sudah meminumnya setiap hari, meski belum tahu betapa besarnya manfaatnya bagi penderita diabetes. Kita sedang berbicara tentang teh hijau. Teh hijau adalah minuman kaya antioksidan yang berasal dari daun Camellia sinensis. Yang membuatnya istimewa adalah kandungan senyawa bernama epigalokatekin galate atau EGCG. Senyawa inilah yang memberikan sebagian besar manfaat teh hijau dalam membantu menurunkan kadar gula darah. EGCG bekerja dengan berbagai cara. Pertama, ia meningkatkan sensitivitas insulin sehingga glukosa bisa masuk ke dalam sel dengan lebih mudah. Kedua, EGCG membantu mengurangi penyerapan karbohidrat di usus sehingga jumlah gula yang masuk ke dalam aliran darah pun menjadi lebih sedikit. Ketiga, teh hijau membantu menurunkan peradangan dan stres oksidatif. Dua faktor utama yang memperburuk resistensi insulin dan komplikasi diabetes. Dalam sebuah penelitian yang dipublikasikan di The American Journal of Clinical Nutrition, konsumsi teh hijau selama 12 minggu secara signifikan menurunkan kadar gula darah puasa dan HbA1 pada penderita diabetes tipe 2. Efeknya akan semakin terasa jika Anda meminumnya secara rutin, 2-3 cangkir per hari, tanpa gula atau susu tambahan. Kapan waktu terbaik untuk minum teh hijau? Idealnya, sekitar 30 menit setelah makan besar. Mengapa? Karena pada saat itu tubuh sedang memproses glukosa dan teh hijau bisa membantu menurunkan lonjakan gula darah pasca makan. Jangan minum teh hijau saat perut kosong karena bisa menyebabkan mual. Dan jangan terlalu malam karena kandungan kafeinnya bisa mengganggu tidur. Jika Anda ingin hasil yang lebih kuat, gunakan teh hijau daun asli, bukan dalam bentuk instan atau dalam kemasan botol. Seduh dengan air panas, bukan air mendidih, dan biarkan selama 3-5 menit agar senyawa EGCG-nya tidak rusak. Oh ya, banyak orang bertanya, apakah boleh menambahkan madu? Jawabannya, untuk penderita diabetes, sebaiknya hindari penambahan madu atau pemanis apapun meski alami. Minumlah teh hijau polos agar manfaatnya maksimal dan tidak membebani pankreas Anda. Dan sekarang, kita sampai pada minuman kelima, yang paling mengejutkan sekaligus paling diremehkan. Padahal, menurut beberapa penelitian, minuman ini mampu membantu menurunkan gula darah, mengontrol berat badan, dan bahkan mendukung kesehatan pencernaan secara menyeluruh. Penasaran? Kita akan bahas itu sebentar lagi. Minuman kelima ini adalah salah satu yang paling banyak disalahpahami oleh penderita diabetes. Banyak orang mengira bahwa rasanya terlalu asam atau justru berbahaya bagi lambung. Tapi kenyataannya, minuman ini punya potensi luar biasa dalam menurunkan kadar gula darah secara alami. Kita sedang berbicara tentang air rendaman cuka apel, atau lebih dikenal sebagai apple cider vinegar. Cuka apel mengandung asam astat, zat aktif utama yang terbukti mampu memperlambat penyerapan glukosa di usus, meningkatkan sensitivitas insulin, dan bahkan membantu otot-otot tubuh menggunakan glukosa dengan lebih efisien. Tidak heran jika beberapa penelitian menyebut cuka apel sebagai salah satu agen penurun gula darah yang paling alami dan murah. Salah satu studi yang dilakukan oleh Arizona State University menemukan bahwa penderita diabetes tipe 2 yang minum 2 sendok makan cuka apel sebelum makan malam memiliki penurunan kadar gula darah puasa yang signifikan hanya dalam waktu beberapa minggu. Peneliti juga mencatat bahwa cuka apel bisa membantu mengurangi lonjakan glukosa setelah makan tinggi karbohidrat. Namun, penting untuk tahu cara mengonsumsinya dengan benar. Jangan pernah minum cuka apel langsung tanpa dicampur air, karena sifatnya yang sangat asam bisa merusak lapisan lambung dan enamel gigi. Cara yang benar adalah mencampurkan 1 sendok makan cuka apel organik
ke dalam segelas air, sekitar 200. Lalu diminum 10-15 menit sebelum makan besar, terutama jika makanannya mengandung karbohidrat. Sebagai alternatif, Anda juga bisa menambahkan sedikit cuka apel ke dalam air infus dengan irisan lemon dan daun mint. Selain rasanya lebih segar, ini juga bisa menjadi minuman pendamping makanan Anda yang sehat. Tapi ingat, meskipun bermanfaat, cuka apel bukan untuk semua orang. Jika Anda memiliki riwayat maag, GERD, atau gangguan lambung kronis, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menjadikannya kebiasaan harian. Dan tentu saja jangan mengandalkannya sebagai satu-satunya solusi. Tetap jaga pola makan, olahraga, dan hidrasi secara keseluruhan. Sekarang setelah kita membahas 5 minuman terbaik yang bisa membantu menurunkan gula darah secara alami, muncul satu pertanyaan penting. Kapan waktu terbaik untuk mengonsumsinya agar hasilnya benar-benar terasa? Ini penting. Banyak penderita diabetes minum ramuan atau teh herbal tanpa memperhatikan waktu konsumsi. Padahal, tubuh memiliki ritme biologis yang disebut juga ritme sirkadian, dan respons terhadap makanan serta minuman bisa sangat berbeda tergantung jamnya. Contohnya, air putih sebaiknya dikonsumsi segera setelah bangun tidur untuk menghidrasi tubuh yang kekurangan cairan selama tidur. Minuman seperti teh hijau atau infus herbal sebaiknya diminum setelah makan utama agar membantu mengendalikan lonjakan glukosa pasca makan. Sementara cuka apel paling efektif jika diminum 10-15 menit sebelum makan malam, terutama jika Anda akan mengonsumsi karbohidrat. Selain itu, penting juga untuk tidak mencampur semua minuman ini sekaligus dalam satu waktu. Pilih 1 atau 2 yang paling cocok untuk Anda dan konsumsilah secara konsisten. Misalnya, pagi hari dimulai dengan segelas air putih, lalu teh hijau setelah sarapan. Sore hari Anda bisa minum air jahe atau teh herbal. Malam hari menjelang makan malam minum air dengan cuka apel. Yang terpenting bukan variasinya, tapi konsistensinya. Jangan lupa juga, setiap tubuh bereaksi secara berbeda. Jadi penting untuk memantau kadar gula darah Anda secara rutin setelah mencoba minuman-minuman ini. Perhatikan mana yang memberikan hasil terbaik bagi tubuh Anda dan mana yang tidak terlalu berdampak. Dan terakhir, tidak ada minuman ajaib yang bisa menggantikan gaya hidup sehat. Tapi jika Anda mengombinasikan minuman yang tepat dengan pola makan yang seimbang, aktivitas fisik teratur, tidur yang cukup, dan manajemen stres, maka peluang Anda untuk mengontrol diabetes secara alami akan meningkat secara signifikan. Sekarang Anda sudah tahu 5 minuman sederhana namun ampuh yang bisa membantu menurunkan gula darah. Air jahe, infus kayu manis, air putih, teh hijau, dan cuka apel. Tapi mungkin Anda masih bertanya-tanya, namun meskipun semua minuman ini sangat bermanfaat bagi penderita diabetes, penting untuk diingat bahwa tidak semua orang bisa mengonsumsinya secara sembarangan. Salah satu kesalahan umum yang sering terjadi adalah anggapan bahwa semua bahan alami pasti aman. Padahal kenyataannya, beberapa jenis minuman seperti cuka apel atau teh herbal bisa berinteraksi dengan obat-obatan diabetes seperti metformin atau insulin. Sebagai contoh, jika seseorang sedang menjalani pengobatan dengan dosis insulin yang tinggi dan sekaligus mengonsumsi cuka apel secara rutin tanpa pengawasan, kadar gula darah bisa turun terlalu drastis, menyebabkan hipoglikemia. Kondisi ini bisa sangat berbahaya jika tidak segera ditangani. Karena itu, meskipun informasi di internet bisa membantu, tetap penting untuk berkonsultasi langsung dengan dokter atau ahli gizi yang memahami kondisi tubuh masing-masing. Setiap orang punya kebutuhan yang berbeda, dan apa yang efektif untuk satu orang belum tentu cocok atau aman bagi orang lain. Jadi pendekatan personal tetap yang terbaik. Jika muncul pertanyaan seperti, dari kelima minuman ini, mana yang sebaiknya saya prioritaskan? Maka jawabannya tergantung pada kebutuhan harian masing-masing. Jika Anda masih sering mengonsumsi makanan tinggi karbohidrat, maka air cuka apel sebelum makan bisa menjadi pilihan awal yang sangat baik.
Jika tubuh Anda membutuhkan antioksidan dan peningkatan metabolisme, maka teh hijau bisa menjadi pilihan utama. Untuk orang-orang yang sering merasa dingin, kembung, atau mengalami masalah sirkulasi, air jahe hangat sangat membantu. Jika Anda ingin menstabilkan kadar gula darah setelah makan, infus kayu manis adalah pilihan ideal. Dan tentu saja, air putih tetap menjadi dasar yang tidak tergantikan untuk hidrasi tubuh setiap hari. Yang paling penting adalah membentuk kebiasaan jangka panjang. Manfaat dari minuman sehat tidak akan maksimal jika hanya dikonsumsi sesekali. Tapi ketika Anda memasukkannya ke dalam rutinitas harian, perlahan-lahan tubuh Anda akan mulai merespon secara positif. Konsistensi lebih penting daripada kesempurnaan. Anda tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dari satu kebiasaan kecil, lalu tambahkan langkah-langkah baru seiring waktu. Selain itu, jangan lupa bahwa minuman sehat tidak akan bisa mengimbangi efek dari pola makan yang buruk. Jika Anda tetap mengonsumsi makanan tinggi gula, makanan olahan, atau karbohidrat sederhana dalam jumlah berlebihan, maka efek positif dari minuman-minuman ini akan jauh berkurang. Bahkan kebiasaan sederhana seperti makan terlalu malam atau ngemil sebelum tidur bisa membatalkan manfaat yang sudah Anda bangun sepanjang hari. Itulah mengapa penting untuk melihat pola hidup secara menyeluruh, dari apa yang diminum, apa yang dimakan, hingga bagaimana aktivitas harian dijalani. Untuk itu, kami juga akan segera merilis video yang secara khusus membahas makanan-makanan terbaik dan terburuk bagi penderita diabetes. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan saat video tersebut tayang. Kami ingin membantu Anda memahami bahwa diabetes bukanlah akhir dari segalanya. Dengan pengetahuan yang tepat, kebiasaan yang konsisten, dan kemauan untuk berubah, Anda tetap bisa menjalani hidup yang sehat, aktif, dan penuh semangat tanpa harus selalu bergantung pada obat-obatan. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar. Saya siap berubah dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang juga sedang berjuang mengontrol kadar gula darahnya. Bersama-sama, kita bisa membentuk komunitas yang lebih sehat dan lebih sadar akan pentingnya gaya hidup alami dalam mengelola diabetes.